Jalan Malioboro yang selama ini dikenal sebagai jantung aktivitas wisata dan perdagangan di Yogyakarta bukan hanya sekedar deretan toko kaki lima dan warung makanan, melainkan juga sebuah ruang publik yang memuat beragam kenangan, identitas budaya, dan interaksi sosial yang membuat kota ini istimewa. Namun di balik semua pesona itulah muncul persoalan yang sering luput dari foto-foto cantik di media sosial. Masalah sampah yang jika tidak ditangani bersama berpotensi merusak kenyamanan pengunjung, mengganggu aktivitas perdagangan, dan memperburuk citra pariwisata yang selama ini dijaga dengan susah payah oleh banyak pihak. Malioboro memiliki makna lebih dari sekedar lokasi transaksi ekonomi. Jalan ini berfungsi sebagai panggung bagi kegiatan kebudayaan dan interaksi warga, sehingga kebersihan di kawasan ini seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari upaya mempertahankan martabat kota dan keselamatan publik. Ketika lingkungan tampak bersih dan tertata, wisatawan merasa nyaman, nilai ekonomi lokal meningkat, dan kesehatan masyarakat terjaga. Sebaliknya, akumulasi sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan pengaruh domino yang merugikan semua pihak, mulai dari turunnya kepercayaan wisatawan hingga meningkatnya beban biaya bagi pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan pengelolaan sampah. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kunjungan ke Malioboro cenderung meningkat, terutama pada musim liburan dan akhir pekan, sehingga volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas perdagangan dan konsumsi di sepanjang jalan ini ikut melonjak. Jenis sampah yang paling sering ditemukan antara lain sampah plastik sekali pakai, bungkus makanan, tisu bekas, sisa makanan, serta sampah organik lain yang cepat menumpuk bila tidak segera diangkut. Di momen-momen padat pengunjung, pengelola kota seringkali harus menambah frekuensi pembersihan dan armada pengangkut sementara agar titik-titik pusat aktivitas tidak menjadi lokasi penumpukan sampah. Namun, solusi jangka pendek seperti ini tidak selalu efisien jika tidak diiringi perubahan perilaku dan peningkatan infrastruktur pengelola sampah secara menyeluruh. Ada beberapa penyebab utama yang saling terkait. Pertama, kebiasaan sebagian pengunjung dan pedagang yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak disiplin mengikuti sistem tempat sampah yang tersedia. Kedua, tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam transaksi makanan dan minuman membuat sampah anorganik sulit dikurangi tanpa intervensi kebijakan atau perubahan pola konsumsi. Ketiga, ketersediaan fasilitas pembuangan dan tempat sampah terpilah yang belum merata dan mudah diakses, membuat orang cenderung membuang sampah di mana saja. Dan keempat, persoalan pada tingkat sistem pengangkutan dan pengolahan regional, misal tempat pembuangan akhir atau fasilitas pengolahan yang penuh atau kurang kapasitas, yang pada akhirnya menyebabkan backlog sehingga sampah kota menumpuk lebih lama dari yang semestinya. Adapun upaya pemerintah dan program yang sedang berjalan. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dinas terkait sejauh ini telah menerapkan berbagai langkah praktis seperti penempatan petugas kebersihan khusus di kawasan Malioboro, jadwal penyapuan berkala yang lebih sering terutama pada jam-jam puncak kunjungan seperti di jam 6:30 pagi dan jam 3:30 sore, serta kegiatan reresik dan gotong royong yang melibatkan komunitas lokal, pedagang, dan relawan. Selain itu, ada pula program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pedagang dan wisatawan agar lebih tertib membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah ini memperlihatkan adanya komitmen, namun efektivitas jangka panjangnya masih sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan, dukungan anggaran, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, sehingga tindakan tidak hanya berhenti pada pembersihan reaktif, melainkan perubahan menjadi strategi pencegahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, maksudnya siapa? Udah gelap kan? Tugas jaga Malioboro. Ini tugas jaga. Misalnya kalau melihat wisatawan yang buang sampah sembarangan, atau misalnya terdapat wisatawan yang merokok itu semua, ada teguran kan dari petugas. Berarti kebanyakan itu dari Papua, kalau untuk maksudnya pengertian wisatawan kayak buang sampah buang gitu. Banyak. Ya sudah ada. Kalau ada hukum dia kadang dia waktu kalau ada kawan satu keluarga kita berdua Kira-kira Mas tahu nggak tukang bersih ya kira-kira di jam berapa itu? belum namanya Sodok bolo Di balik upaya yang sudah dilakukan terdapat pula tantangan struktural dan kritik yang perlu menjadi perhatian. Kebijakan pembersihan kadang bersifat reaktif dan jangka pendek sehingga lebih sering mengatasi gejala daripada akar masalah. Program pemilahan sampah di sumbernya belum berjalan luas dan sistem insentif untuk mendorong daur ulang masih terbatas. Fasilitas bank sampah dan unit pengelolaan setempat untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari sampah belum tersebar merata di kawasan wisata. Dan terakhir, adanya kendala di tingkat pengolahan regional yang menciptakan bottleneck sehingga sampah yang seharusnya cepat diproses jadi menumpuk. Semua ini menuntut perumusan kebijakan yang lebih komprehensif, terintegritas antara sektor, serta didukung pemantauan dan evaluasi berkala. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukannya kombinasi langkah yang konkret dan mudah dilaksanakan. Pertama, pendidikan publik yang kontinu dan terarah agar pengunjung serta pedagang terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memahami pentingnya memilah sampah. Kedua, penempatan tempat sampah terpilah yang jelas, terjangkau dan dirancang dengan baik sehingga memudahkan tindakan benar. Ketiga, kebijakan untuk mengurangi plastik sekali pakai, misalnya melalui kampanye, aturan lokal, atau pemberian intensif bagi usaha yang menggunakan alternatif ramah lingkungan. Keempat, pelibatan sektor swasta, komunitas, dan wisatawan dalam mendukung bank sampah.
program daur ulang atau sponsor fasilitas publik. Dan kelima, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan serta koordinasi antar wilayah supaya alur pengangkutan dan pengolahan tidak terhambat, karena keberhasilan pengelolaan sampah di Malioboro hanya mungkin bila semua unsur pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum bergerak bersama dalam konsep tanggung jawab kolektif. Dari semua isu dan kesimpulan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan Malioboro adalah ruang bersama yang merefleksikan bagaimana kita menghargai warisan budaya sekaligus merawat kehidupan kota sehari-hari. Menjaga kebersihan di sana bukan sekedar soal estetika atau upaya promosi pariwisata, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan citra komunitas. Oleh karena itu, mari tiap dari kita melakukan hal-hal kecil yang nyata, seperti membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai saat berkunjung, dukung dan ikuti kegiatan reresik lokal, serta sebarkan kesadaran. Dengan tindakan bersama yang konsisten, Malioboro akan tetap bersih, nyaman, dan menjadi kebanggaan bagi warga Yogyakarta serta tamu-tamu yang datang dari berbagai penjuru. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan sampai jumpa.